saya Novianti Ramadhani dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mang Sufianingsih. Perkenalkan, nama saya Nur Ifa. Perkenalkan, nama saya Nikra. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu bahwa masyarakat Indonesia itu mempunyai mata pencarian di lautan dan memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil laut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidupnya. Salah satu kegiatan mata pencarian masyarakat Indonesia yang ada di wilayah pesisir yaitu nelayan tradisional, di mana aktivitas yang dilakukan dalam menggali sumber daya laut dan di bawah laut yaitu menyelam. Jadi kita lanjut, apa saja sih masalah yang dapat terjadi pada kegiatan menyelam para nelayan di wilayah pesisir. Di sini ada dua penyakit yang dapat timbul, yaitu penyakit barot trauma dan penyakit dekompresi. Apa saja sih pekerjaan yang berisiko timbulnya penyakit barot trauma? Ada penyelam, ada pemelihara atau pengambilan mutiara, ada pemelihara kapal laut, ada tim penyelamat, nelayan penyelam tradisional yang sering disebut dengan nelayan kompresor, yaitu penyelam yang menggunakan peralatan sangat terbatas, dan potensi bahaya yang dapat dilihat juga dari perilaku nelayan yang bekerja tanpa memperhatikan aspek keselamatan atau safety diving. Ada yang tahu nggak sih apa itu barot trauma? Nanti sih saya akan jelaskan. Barot trauma adalah kerusakan jaringan yang dihasilkan dari efek langsung tekanan, di mana ketidakseimbangan tekanan terjadi apabila seseorang tidak mampu menyamakan tekanan udara di dalam ruang telinga tengah pada waktu tekanan air bertambah dan berkurang. Perubahan yang ekstrim atau ketidakseimbangan antara tekanan lingkungan dan tekanan dalam yang berhubungan dengan rongga tubuh dapat menyebabkan kerusakan fisik lapisan jaringan pada rongga. Rongga tubuh yang paling berisiko mengalami barot trauma adalah telinga, sinus paranasal, dan paru-paru. Bisa dilihat di sini penyebab barot trauma, yaitu barot trauma juga dapat terjadi ketika melakukan aktivitas menyelam atau scuba diving, di mana makin dalam seseorang menyelam maka tekanan akan makin tinggi. Jika belum mahir dalam menyeimbangkan tekanan di dalam telinga dan tetap dipaksakan untuk menyelam, tekanan ini dapat membuat gendang telinga pecah. Ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya barot trauma, yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan karakteristik pekerjaan. Barot trauma pada telinga, yang dimana barot trauma telinga adalah kerusakan jaringan pada telinga berupa rupturnya membran timpani akibat perubahan tekanan yang ekstrim. Nah, pada pemeriksaan otoskopi, telinga yang normal akan memperlihatkan gendang telinga yang intak atau utuh. Namun telinga yang mengalami barot trauma akan memperlihatkan adanya lubang pada gendang telinga. Berdasarkan penelitian Mewley dan Jackson yang dilakukan pada penyelam di London, diketahui bahwa 64% dari 142 penyelam melaporkan gejala barot trauma telinga dengan gejala berupa nyeri 49,9%, tulis sementara. Kemudian, barot trauma terhadap lingkungan merupakan cedera yang paling sering mengenai penyelam. Barot trauma pada telinga tengah terjadi akibat kegagalan tuba Eustachius untuk menyamakan tekanan antara telinga tengah dan lingkungan saat terjadi perubahan tekanan. Barot trauma akan mudah terjadi apabila perubahan tekanan semakin cepat dan perbedaan tekanan semakin besar. Selanjutnya, gejala yang sering timbul pada barot trauma telinga meliputi telinga terasa penuh, sakit, berdengung, pusing, dan penurunan pendengaran. Nyeri hebat juga dapat terjadi pada telinga. Perkenalkan, nama saya Nur Ifa.
Pengobatan barotrauma. Sebagian besar barotrauma dapat sembuh dengan sendirinya tanpa penanganan khusus dari dokter. Untuk meredakan rasa sakit atau tidak nyaman pada telinga selama penerbangan, Anda dapat melakukan langkah sederhana berikut ini. Mengkonsumsi permen atau mengunyah permen karet. Jika tidak memiliki permen, Anda dapat menguap atau menelan ludah. Jika cara tersebut tidak efektif, maka jepit hidung Anda, tarik napas dari mulut, dan cobalah untuk tetap menghembuskan nafas melalui hidung secara perlahan. Obat-obatan. Jika langkah sederhana di atas tidak efektif dan gejala tidak kunjung menghilang, maka pengobatan secara medis perlu dilakukan. Salah satunya adalah dengan obat. Beberapa jenis obat dokter yang dapat diberikan antara lain dekongestan, antihistamin, obat pereda nyeri. Definisi dekompresi. Penyakit dekompresi adalah gangguan yang biasanya dialami penyelam dengan gejala berupa pusing, tubuh terasa lemas, hingga sesak nafas. Kondisi ini muncul ketika tubuh merasakan perubahan tekanan air atau udara yang terlalu cepat, sehingga nitrogen dalam darah membentuk gelembung menyumbat pembuluh darah dan jaringan organ. Dekompresi merupakan suatu penyakit yang disebabkan adanya pembentukan dan peningkatan gelembung udara dalam darah dan jaringan. Penyebab penyakit dekompresi merupakan dampak perubahan tekanan baik air atau udara yang terjadi terlalu cepat. Misalnya ketika menyelam, penyakit dekompresi akan muncul jika proses kembali menuju ke permukaan tidak dilakukan secara bertahap atau tanpa menerapkan safety stop, berhenti beberapa menit di kedalaman tertentu, sesuai aturan dasar keselamatan menyelam. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan resiko seseorang mengalami penyakit dekompresi, antara lain 1. Dehidrasi, 2. Langsung melakukan penerbangan setelah menyelam, 3. Obesitas, 4. Berusia di atas 30 tahun, 5. Memiliki penyakit jantung. Gejala penyakit dekompresi dapat berbeda pada setiap orang tergantung lokasi terjadinya penyumbatan. Gejala umum penyakit dekompresi yaitu 1. Nyeri pada sendi, 2. Pusing, 3. Tubuh terasa lemas, 4. Sesak, 5. Ruam, 6. Terdapat bagian tubuh yang terasa kesemutan dan mati rasa. Kemudian pengobatan penyakit dekompresi yaitu terapi oksigen hiperbarik adalah metode yang digunakan untuk menangani penyakit dekompresi. Terapi ini menggunakan alat berupa tabung atau kamar khusus yang berfungsi mensimulasi tekanan. Tekanan yang ada pada tabung mencegah nitrogen membentuk gelembung dalam darah dan mengubah kembali gelembung tersebut menjadi gas yang larut dalam darah.